Kenapa saya memilih bisnis peternakan kambing dan domba? Ini sebenarnya karena saya berada di lingkungan peternakan. Dalam hal ini saya kuliahnya peternakan, tetapi sebelum kuliah saya SMK-nya juga SMK peternakan, sehingga dulu yang saya tidak pernah mencita-citakan untuk jadi seorang petani atau peternak, tapi dengan lingkungan yang ada, lingkungan peternakan, akhirnya saya timbul minat dan didukunglah dengan data-data dan juga identifikasi tentang peternakan domba ini yang memang punya prospek yang sangat bagus, terutama masyarakat di Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya. Ketika mayoritas Muslim, pasti ketika Idul Adha, ya ini kalau kita ambil 20% masyarakat Indonesia itu kurban, itu sudah peluang bisnisnya luar biasa besar. Dan akhirnya itulah yang mendasari ya, selain tadi lingkungan, juga karena prospeknya bagus. Dan saya menganggap bahwa peternakan kambing dan domba ini memang marketingnya itu dibantu sama Allah langsung, karena ada Idul Adha, ada akikah, ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang menggunakan daging atau produk dari peternakan kambing dan domba. Latar belakangnya orang tua saya itu bukan petani, jadi orang tua saya dagang gitu ya, dagang kecil-kecilan, dan waktu itu saya sekolah di SMK dan sempat mau kuliah jurusan sosial politik, tetapi kebetulan orang tua saya itu pas waktu saya mau daftar ulang, itu orang tua saya itu nggak punya uang gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri dari kuliah sosial politik. Terus saya dapat kabar dari guru dosen pembimbing saya waktu PKL di SMK, yaitu bahwa STPP itu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, itu kampusnya di bawah Kementerian Pertanian. Lah itu sedang membuka mahasiswa baru, rekrutmen mahasiswa baru yang umum, karena dulu sekolah ini hanya untuk tugas belajar. Pertama kali saya akhirnya dihubungi, dan di situ beasiswa selama 4 tahun. Jadi makanya itu saya ambil, saya daftar, dan di tahun 2016 itu ada program namanya PWMP, Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian. Lah itu dari Kementerian Pertanian. Jadi semua mahasiswa dapat modal itu. Jadi satu kelompok itu 3 orang. Kebetulan saya dapat 2 kali, yang pertama 15 juta, yang kedua 30 juta. Jadi dari modal 45 juta itu saya kembangkan, dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih bisa berjalan dan makin besar, dan teman-teman saya yang satu kelompok saya juga sudah bisa mendirikan bisnis sendiri. Jadi kalau di dalam proses berbisnis, terutama di pertanian atau peternakan yang memang kita berhubungan dengan yang namanya makhluk hidup, tentu kita akan menghadapi ya problem-problem dari segi teknis, mulai dari ternaknya sakit atau ternaknya nggak mau gemuk gitu ya. Nah, ini menjadi suatu problem yang mendasar di dalam proses peternakan. Tetapi karena kita tentu belajar gitu ya, upgrade ilmu, mencari teman diskusi gitu ya terkait permasalahan-permasalahan tadi, ya tentu kita pasti akan bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi selain dari segi teknis dalam segi pemeliharaan, juga salah satunya adalah dari segi pemasaran. Lah pemasaran ini juga bagi peternak-peternak pemula mungkin ya agak bingung gitu ya, gimana caranya menjual ternak ketika kita udah produksi gitu ya. Memang kalau menurut saya pribadi yang perlu dipelajari pertama ketika kita beternak itu adalah jualan atau selling, karena kunci bisnis itu adalah ketika kita bisa berjualan. Kalau kita bisa berjualan, kita mau punya produk apapun gitu ya, seperti apapun, insya Allah ya kita pasti akan bisa menjual produk yang kita hasilkan, dan itulah kunci sustainable atau keberlanjutan dari bisnis peternakan yang nanti kita akan bangun gitu. Karena saya berbicaranya atau saya bisnisnya adalah kambing dan domba, ini kenapa cuannya cukup bagus, karena kita bisa mengefisiensi dari segi produksi, yaitu terkait
pembuatan pakan ternak kambing dan domba ini kita bisa meramu atau membuat pakan untuk domba kita sendiri. Jadi kalau di tempat saya ini salah satu cara untuk kita bisa memaksimalkan keuntungan itu kita membuat pakan dengan sistem pakan kering. Jadi kita nggak mencari rumput atau nggak ngarit gitu ya. Ini juga salah satu kenapa saya semangat gitu ya untuk beternak, karena ternyata ada inovasi teknologi pakan. Bayangkan kalau saya ngarit ya tentu berapa sih yang hanya bisa kita pelihara, tetapi dengan sistem pakan kering ini kita bisa satu orang bisa beternak 200 ekor. Lah ketika 200 ekor itu tentu kita akan cuannya lebih banyak ya. Kalau misalnya kita ambil, kalau penggemukan itu kita untungnya 70 sampai 100 ribu per bulan per ekor. Kalau kita pelihara 100 ekor maka kita per bulan bisa dapat 7 juta. Kalau kita pelihara 200, 300 tentu itu tinggal dikalikan gitu ya. Jadi memang kalau beternak kambing dan domba ini berbicara kuantitas. Kalau kita bisa lebih banyak beternak, efisien, tentu cuannya akan lebih banyak. Kalau di peternakan kita di Cipta Fisik Group ini, karena kita sekarang mengelola 1.200 ekor, kita omsetnya bisa mencapai 250 sampai 300 juta per bulan. Dan ini tentu menurut kami ya sebagai peternak di desa ya tentu ini cukup sangat menjanjikan gitu ya. Dan kita kan tentu kalau di desa itu ya nggak mungkin lah lepas dari bisnis yang namanya pertanian atau peternakan. Lah jadi teman-teman yang mungkin sekarang hidupnya di desa ya nggak usah ragu lagi untuk kita memulai peternakan. Dan ini sudah terbukti bahwa dari saya awal beternak tahun 2016 itu harganya hanya 26.000 per kilo. Sekarang di tahun 2024 ini harganya 57 per kilo bobot hidup ya. Jadi ini sudah terbukti bahwa selalu ada kenaikan harga terus, dan ini tentu istilahnya selaras dengan potensi yang masih sangat terbuka luas gitu. Kalau di peternakan ya biasa ya, setiap hari sebelum diberikan pakan tentu kita membersihkan dulu sisa-sisa pakan, terus sanitasi di area kandang. Setelah selesai itu kita pemberian pakan sekaligus kita mengecek kondisi ternak, ada yang sakit atau ada yang kurang nafsu makan dan lain sebagainya. Kalau ada suatu problem tentu kita langsung berikan penanganan, misalnya pemberian obat dan lain sebagainya. Siang biasanya kita membuat pakan, baik itu pakan kering maupun pakan silase gitu ya. Terus jam 2 siang biasanya kita mengisi biogas. Jadi kita kotoran kambing dan domba ini selain kita proses untuk jadi pupuk organik untuk pertanian di desa kami, karena kan desa kami ini memang desa pertanian organik ya, karena kita juga ekspor gula kelapa. Jadi gula kelapa kita ini semuanya full organik. Jadi memang kita fasilitasi pupuk organik ini untuk masyarakat. Selain itu juga kita masukkan ke biogas untuk kebutuhan dapur ya, masak atau masak air, atau misalnya mau bikin pakan untuk komboran itu pakai biogas gitu. Dan juga chopper itu mesin pencacah rumput kita juga kita udah nggak pakai BBM lagi, tapi pakai bahan bakarnya pakai biogas. Jadi kita mendesain agar biogas ini juga selain untuk kompor juga untuk bahan bakar mesin chopper atau pencacah rumput. Ya, kalau di tempat saya ada, kita pakai aplikasi juga yang memang salah satu yang dilakukan di tempat kami adalah recording digital. Jadi itu kita cukup men-scan barcode dari kode ternak yang kita miliki, itu sudah kita tahu atau pengobatan yang sudah diberikan apa saja gitu ya. Misalnya dia dalam proses perkawinan dia sudah bunting berapa bulan gitu ya. Kalau misalnya dia sudah sapi, dia usia berapa dan sudah diberikan obat apa saja, itu ada semua. Kebetulan saya salah satu pelanggan ternaknya Mas Rendra. Ya juga sudah cukup lama saya
langganan di Mas Rendra. Itu karena kenapa saya pilih ternaknya Mas Rendra, dari segi kualitas kambingnya yang sudah saya pelihara bagus, dari kesehatannya juga tidak pernah bermasalah. Jadi nanti untuk jual kembalinya bisa diterima Mas Rendra kembali. Jadi kalau menurut saya untuk di peternakan ini perhatian pemerintah gitu ya cukup baik gitu ya, ketika kemarin kita menerima wabah PMK juga sangat cepat sekali untuk melakukan pencegahan, bahkan semua kambing kami sudah diberikan fasilitas vaksin PMK gitu ya. Ini wujud perhatian dari dinas terkait, terutama kalau di Kabupaten Magelang ya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Lah terus juga sekarang kan lagi rame-ramenya domba daging impor. Lah daging impor ini juga respon cepat dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan itu cukup luar biasa, memfasilitasi teman-teman peternak untuk bisa beraudiensi, bahkan kemarin itu bisa beraudiensi dengan importir juga. Jadi mungkin ini menjadi angin segar bagi kita peternak di Indonesia, bahwa kedepannya harapannya ya nggak perlu impor lagi, karena kan sekarang sudah banyak bermunculan anak-anak muda yang beternak. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah keterampilan dan juga akses permodalan. Jadi kalau teman-teman peternak di daerah itu memiliki akses permodalan yang besar, tentu kita bisa akan lebih cepat untuk swasembada daging, terutama swasembada daging kambing dan domba. Kalau menurut saya ya kita tidak punya alasan lagi gitu ya untuk kalau kita hidup di desa kok bisnisnya di luar pertanian atau peternakan itu kayaknya nggak cocok, karena desa itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya pertanian atau peternakan. Dan bisnis yang baik itu adalah bisnis yang berdasarkan potensi lokal gitu ya, dan juga tentu yang marketnya itu sudah jelas lah. Peternakan ini menjadi salah satu yang saya kira 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini akan menjadi salah satu profesi yang akan diidolakan oleh generasi muda. Dan jangan takut, maksudnya anak muda untuk beternak atau bertani kok nggak keren gitu ya, dianggap nggak punya duit gitu ya. Selama kita melakukan manajemen di dalam proses kita beternak atau bertani, saya yakin pertanian itu pasti menguntungkan. Jadi kita mari sama-sama rubah stigma bahwa pertanian itu selalu identik dengan kotor, kucel, kumuh, miskin gitu ya. Kita rubah menjadi peternakan itu menjadi peternakan yang keren, modern gitu ya, yang tentunya punya kesejahteraan yang jelas gitu ya. Dan tentunya anak-anak muda harus berinovasi teknologi, jadi harus melakukan inovasi, karena itulah yang nanti akan menarik anak-anak muda untuk mau bertani dan juga mau beternak. Mungkin itu saya akhiri. Salam pertanian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.